Sunnah berikutnya, adamul akli qabla zabhi yauman nahri. Sebaiknya tidak makan lebih dahulu sebelum sembelihan dilakukan. Jadi Idul Adha disuruh puasa sementara. Tidak ada niat khusus, Pak. Jadi jangan berniat nawaitu shauma ghadin an adain sunnata Idul Adha, tidak ada itu. Itu bukan puasa, cuma mengikuti gaya Nabi. Beliau tidak makan dulu semenjak masuk waktu subuh. Tidak makan. Kenapa? Beliau menunggu makanan pertama masuk ke dalam perutnya adalah binatang sembelihannya sendiri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, wala ya'kulu yaumal adha. Jadi selengkapnya hadisnya, kana la yaghdu yaumal fitri hatta yat'am. Kalau Idul Fitri, Rasulullah selalu makan lebih dahulu baru menuju ke tempat salat. Kalau Idul Fitri, beliau usahakan makan lebih dahulu baru menuju ke tempat salat. Kenapa disuruh makan kalau Idul Fitri? Untuk memisahkan mana Ramadan, mana Syawal. Jadi itu untuk menjaga kemuliaan Ramadan. Jadi pagi-pagi disuruh makan, bedakan hari ini bukan Ramadan lagi. Tapi apa yang beliau makan? Ya'kulut tamarat. Kalau Idul Fitri itu beliau makannya bukan lontong. Oh, memang enggak ada lontong, bukan pula gandum, bukan nasi. Beliau hanya makan beberapa butir kurma. Yang beliau makan beberapa butir kurma. Jadi makannya makan apa itu kalau Idul Fitri? Makan hanya sekedar memisahkan antara Syawal dan Ramadan, bukan makan kenyang. Kadang-kadang sebahagian kita sebelum solat Idul Fitri sudah 2 piring lontong, Pak. Sampai tempat solat mulailah sudah mulai tidak bisa khusyuk lagi. Karena perut dalam keadaan terganggu. Nah, ini tidak begitu. Jadi sekedarnya saja. Wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji' fa ya'kulu min udhiyatihi. Dan Rasulullah tidak makan apapun mulai dari masuk waktu subuh sampai selesai salat, lalu beliau pulang fa yarji' dan beliau memakan binatang sembelihannya sendiri. Jadi tujuan beliau tidak makan biar perut itu pagi hari itu makanan yang pertama masuk adalah makanan yang Allah suruh sembelih. Cuma hari ini mungkin kita tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Kenapa? Karena kebetulan jatuhnya Idul Adha kali ini hari Jumat. Dan kemungkinan besar panitia akan susah melakukan sembelihan di hari Jumat. Karena otomatis akan terganggu Jumat. Walaupun ada pendapat dari kalangan mazhab Hambali, boleh Jumat tidak hadir kalau bertemunya hari raya di hari Jumat. Kalangan mazhab Hambali menyebutkan boleh tidak hadir, tapi imam tetap disuruh hadir. Ini pandangan mazhab Hambali, karena ada hadis yang menyatakan tentang bertemunya 2 hari raya dalam satu hari. Hari raya, baik Idul Fitri, Idul Adha, atau hari raya mingguan, Jumat. Kalau bertemu dalam satu hari, maka ada 2 hadis yang menyebutkan tentang keterangan sahabat tentang perbuatan Nabi, beliau mengizinkan tidak Jumat. Dan pendapat ini diambil oleh kalangan mazhab Hambali, mengatakan boleh tidak Jumat bagi makmum, bagi jamaah. Sedangkan imam yang sudah ditunjuk di masjid-masjid tetap disuruh dirikan Jumat. Supaya kalau ada yang datang jangan kecewa, jangan sampai tidak ada pelaksanaan. Tapi boleh, yang tidak datang boleh. Itu dah kalangan mazhab Hambali. Tapi jumhur ulama, termasuk Syafi'i di dalamnya, tetap menguatkan wajib Jumat. Walaupun ada hadis tetap wajib Jumat, karena banyak dalil lain yang menyuruh tentang kewajiban Jumat. Termasuk surat Al-Jumu'ah ayat 9. Wa iza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa dharu al-bay'. Dan ada hadis-hadis yang lain. Jadi walaupun boleh, tapi tidak baik meninggalkan Jumat. Dan bahkan tetap wajib dalam pandangan jumhur ulama. Jadi jangan makan lebih dahulu ketika hari Idul Adha. Oh, tidak dapat binatang sembelihan, kebetulan disembelih di hari raya kedua. Kita tidak perlu berpuasa sampai hari raya kedua. Hanya untuk menunggu binatang sembelihan itu. Yang penting ikut Nabi saja semampu mungkin. Pulang solat itu
dibolehkan untuk menyantap makanan apapun. Yang penting sudah dapat pahala mengikuti Nabi kita. Karena Nabi ini Allah jamin, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Semua yang dilakukan oleh nabimu adalah uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik untukmu. Oleh karena itu, pelaksanaan Aidul Adha itu lebih cepat daripada pelaksanaan Idul Fitri. Berhubungan, pertama, karena orang disuruh tahan makan. Yang kedua, pulang saat hari raya itu, pulang itu langsung sembelih. Jadi Idul Adha itu begitu masuk waktu duha pertama sebenarnya sudah boleh melakukannya. Kira-kira pukul 7 sebenarnya sudah boleh. Ambillah 7.15. Kalau bisa lakukan secepat mungkin. Dan khutbah tidak usah diperpanjang. Karena orang dalam manahan lapar di pagi itu. Kalau khatib sampai khutbah 1 jam, itu wajah khatib tidak nampak, yang nampak lontong. Jadi wajah-wajah khatib sudah mirip rendang. Apalagi orang sudah tengok di belakang, ada yang bulak balik, ada yang gerham berulang-ulang, gerham terus-terusan. Ada yang tidak corona tapi batuk, padahal sebelum itu enggak berani batuk. Ini kenapa? Khatib harus pintar psikologi jamaah. Maka Idul Adha khutbah cukup setengah jam sudah okey. Kalau perlu panitia ingatkan, ya ustaz, sengaja mentang. Kecuali kalau memang orang terhanyut, memang apa istilahnya bisa mengambil banyak hikmah. Ini kalau sudah khutbahnya model loyo-loyo, tidak ada tenaganya, karena khatib pun enggak makan dari pagi, loyo, tidak ada semangat, itu malah membuat suasana semakin parah. Karena Rasulullah kalau khutbah itu tidak pernah loyo. Rasulullah kalau khutbah disebutkan dalam hadis, itu beliau seperti komandan perang, habis-habisan. Itu ciri-ciri Rasulullah khutbah. Jadi jemaah maka Allah, berikutnya, sunnah berikutnya, pulang solat, sunnahnya menyembelih langsung di hari pertama. Jadi, bicara di hari pertama adalah hari yang afdal. Di antara 4 hari penyembelihan, pilihan yang paling afdal hari pertama. Itu yang selalu dilakukan oleh Nabi. Cuma, tidak mengapa kalau terjadi sesuatu untuk menundanya. Karena masih boleh menyembelih sampai hari tasyrik yang terakhir sebelum terbenamnya matahari. Tapi kalau aman-aman saja, pilihan utama adalah hari pertama. Ini kebetulan kita kena hari Jumat, pasti susah melakukannya di hari pertama. Nah berikutnya, at-tabkir ilal aid. Sunnah berikutnya, pulang dari salat subuh itu segera mempersiapkan diri menuju ke tempat salat Aid. Hadis dari Jabir bin Sabrah, ya. Beliau berkata, "Inna awwala ma nabda' bihi yaumuna hadha an nusalli." Kami di hari raya yang pertama sekali kami persiapkan adalah untuk salat. Jadi kami bersegera untuk salat. Summa narja'. Kemudian kami segera pulang linanhar, untuk segera menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatuna. Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka dia telah sempurna melakukan sunnah kami. Wa man zabaha qabla zalika fa innaha lahmun qaddamahu li ahlihi. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum dilakukan salat, maka itu hanya daging yang dia bagi untuk keluarga, laisa minan nusuk fi syai', tidak dianggap kurban. Jadi kurban itu tidak boleh dilakukan, sembelihan tidak boleh dilakukan sebelum salat. Jadi dianggap bukan kurban. Nah, tapi yang perlu kita tegaskan di sini bahwa sahabat ingin mengabarkan bahwa di masa Nabi pulang dari salat subuh, pertama sekali yang mereka persiapkan adalah segera menuju kembali ke tempat salat Aid. Dan kebiasaan Rasulullah tidak melakukan salat Aid di masjid. Berdasarkan beberapa keterangan, walaupun boleh di masjid, tidak ada larangannya. Tapi beliau lebih mengutamakan di musalla. Kalimat musalla itu kalau dipakai dalam hadis maksudnya tempat solat. Kita hari ini membawa nama musalla ke musalla-musalla kecil. Kalau dalam hadis yang dimaksud musalla tempat solat. Apa yang dimaksud di situ? Lapangan untuk solat hari raya. Makanya Rasulullah mengambil tempat
Entah sebelah selatan, entah sebelah utara dari masjid Nabi. Itu yang sering beliau lakukan. Kenapa? Karena memang daya tampung masjid kecil. Kemudian memang syiarnya disuruh lebih besar ke lapangan. Walaupun boleh. Tidak ada khilafiyah. Boleh dilakukan dalam masjid. Nah, jadi hari itu kata sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah hadis ini dengan mengatakan wa huwa dalun ala annahu la yanbaghi al-ishtighal fi yaumil 'aid bi syai' ghaira ta'ahub lis-salat wal khurud ilaiha. Hadis ini menunjukkan setelah selesai pulang salat subuh tidak layak seseorang menyibukkan diri di hari itu dengan perbuatan selain daripada mempersiapkan diri untuk salat hari raya. Ni ada yang pulang salat subuh nonton berita. Ada yang sempat-sempatnya nonton insert pagi. Cik kabut ngupat habis-habis. Jadi enggak bisa ditinggalkan untuk mengupat pagi. Kemudian ibu-ibu ada yang menyempatkan diri pasang gorden. Jadi pagi-pagi itu pun habis salat subuh pasang gorden. Katanya takut nanti datang tamu enggak sempat pasang lagi. Padahal tamu enggak pernah lihat ke gorden. Yang dilihat makanan isi toples. Jadi Bapak Ibu melaka Allah, pulang salat subuh keluarga semua segera siapkan. Segera kita menuju ke tempat salat. Maka maksud hadis ini jangan sibukkan diri, bergegaslah menuju ke tempat salat. Jadi kalau bisa 6:30 itu sudah berangkat. Jam 7 kurang 15 sudah sampai di tempat mau dilakukan salat. Itu yang paling baik.